Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke, nah kali ini kita akan membahas mengenai vektor. Apa saja definisi vektor, vektor posisi, dan panjang vektor. Nah, yang pertama kita bahas mengenai definisi vektor. Apa itu vektor? Vektor yaitu ruas garis yang memiliki panjang, tidak hanya panjang dan arah ya. Jadi vektor itu ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Oke, contoh ya. Misalkan saya membuat diagram kartesius. Ini titik koordinat pusatnya, ini sebagai sumbu X dan ini sebagai sumbu Y. Kemudian biasanya kalau diagram kartesius itu ada, misalkan saya tuliskan dua titik ya. Misalkan ini titik A berarti dengan koordinat X1, Y1 ya. Kemudian titik B X2, Z2. Kalau kita hubungkan titik A ke titik B, inilah namanya garis, belum bisa dikatakan vektor. Nah, kalau misalkan saya kasih anak panah menuju B, nah ini kan berarti ada arahnya menuju B. Inilah bisa dikatakan vektor. Mengerti ya? Sama halnya O ke A, misalkan O ke A. Ini juga vektor karena arahnya menuju A, ada arah dan panjangnya. Kemudian O ke B, nah, ini juga merupakan vektor karena memiliki arah. Oke, bisa dimengerti ya. Selanjutnya notasi vektor. Untuk notasi vektor, O ke A berarti dinotasikan, ditulis OA. Inilah vektor OA. Jangan lupa ada garis panahnya di atas. Nah, ini berarti vektor OA. O-nya sebagai pangkal dan A-nya ini ya sebagai ujung. Nah, berarti O dari O ke A, ya. Tidak boleh dibalik, nanti berlawanan. Kemudian vektor apa lagi yang ada di diagram kartesius ini? AB. Kemudian ada lagi OB, vektor OB. Ingat, AB, vektor AB
sama dengan BA. Nah, kalau AB itu dari A ke B, sedangkan BA dari B ke A, berarti arahnya ke A. Oke, paham? Bisa dimengerti ya? Oke, selanjutnya vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi yaitu suatu vektor yang pangkalnya di titik O. Yang pangkalnya di titik O. Oke, kalau dilihat dari diagram Kartesius, adakah vektor posisi? Ada ya, yaitu OA. OA. Vektor OA. Kemudian vektor apa lagi? OP. Oke. Vektor OA kita tulis dengan vektor A kecil. Nah, vektor A kecil ya, yaitu titik koordinatnya berapa? X1, Y1. Ini dinamakan vektor matrik baris. Vektor matrik baris. Bisa juga kita menuliskan dengan matrik kolom. Menulisnya X1, Y1. Ini jenisnya vektor matriks kolom. Dan bisa juga ditulis vektor satuan. Tidak asing lagi ya, kalau yang di fisika ya, berarti X1I, jangan lupa dikasih anak panahnya ya, ditambah Y1J. Nah, ini tidak asing lagi kalau di fisika. Ini namanya vektor satuan. Ada 3 jenisnya, vektor matrik baris, vektor matrik kolom, dan vektor satuan. Oke, untuk yang kedua yaitu vektor posisi OP. Kita tuliskan dengan pi kecil, vektor pi kecil. Maka koordinatnya, titik koordinatnya yaitu X2, Z2. Bisa juga nanti ditulis dengan matrik kolom, dan bisa juga ditulis dengan vektor satuan. Oke, sekarang kalau vektor non posisi, ada tidak? Ada. Vektor non posisi, ini ya, saya tuliskan vektor bukan posisi. Saya tuliskan non posisi. Berarti vektor yang pangkalnya tidak berada di titik O. Berarti apa? Yaitu vektor AB, ya kan? Nah, kita misalkan mau mencari vektor OB agar bisa melewati ke vektor A, maka mencarinya yaitu misalkan vektor OB sama dengan, kalau kita mau mencari
vektor OB agar bisa melewati ke vektor OA, maka OA kan vektor OA ditambah vektor AB. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya. Oke, vektor OB tadi dituliskan apa? B kecil ya, dituliskan B kecil. Sedangkan vektor OA berarti dituliskan dengan A kecil plus AB. Maka untuk mencari vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Diperhatikan ya. Untuk mencari vektor AB, ini yang sering nanti kita gunakan untuk operasi vektor. Vektor AB berarti vektor B dari vektor B dikurangi vektor A. Bisa ya? Oke. Misalkan contoh ya. Diketahui vektor A tiga koma 4 dan vektor B 9,7. Tentukan vektor AB. Nah, untuk mencari vektor AB, perhatikan ya, vektor AB berarti vektor B dikurangi vektor A. Nah, untuk memudahkan menghitung, kita bisa menggunakan matrik kolom. Ini 3,4 kita buat matrik kolom. Berarti 3, 4. Salah ya, ini A. 9, 7 matrik B-nya. Kemudian vektor A-nya dibuat matrik kolom juga. 3, 4. Nah, setelah itu dihitung biasa. Perhitungan 9 dikurangi 3. Berapa 9 dikurangi 3? 6. 7 dikurangi 4. 3. Maka untuk mencari vektor AB hasilnya adalah 6,3. Paham ya? Oke, selanjutnya kita mencari panjang vektor. Nah, untuk panjang vektor, misalkan panjang vektor OB. Kalau saya tarik garisnya, ini berarti sebagai X2. Yang ini sebagai Z2. Nah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat ya teorema Pythagoras ya? Oke, panjang vektor OB. Panjang vektor OB berarti kita notasikan panjang vektor itu dinotasikan mutlak OB atau modulus OB. Sama ya, itu namanya panjang vektor. Oke. Dengan B-nya, ini ya tadi B-nya, vektor B-nya berapa? X2 ya, X2, Z2. Maka untuk panjang vektornya mutlak OB
modulus OB sama dengan akar X2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Nah, ini rumusnya ya, diperhatikan. Untuk mencari panjang vektor, maka akar X2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Kemudian saya kasih contoh ya. Misalkan diketahui vektor nomor 1 ya. Diketahui vektor M sama dengan 3,4 dan vektor N sama dengan 12I ditambah 5J. Nah, tentukan panjang vektor M dan N. Tentukan panjang vektor M dan N. Nah, perhatikan untuk yang panjang vektor M terlebih dahulu. Maaf ya. Panjang vektor M sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang vektor M sama dengan 5. Oke, selanjutnya yang panjang vektor N. Sama akar ini ya, berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25 sama dengan akar 169. Akar 169 berapa? 13. Maka panjang vektor N sama dengan 13. Paham mengenai panjang vektor? Oke. Nah, sekarang kita bisa latihan soal untuk memperdalam atau memahami lagi mengenai vektor. Oke, nah ada 2 soal bisa kalian kerjakan, mungkin nanti bisa dijawab di kolom komentar. Yang pertama, diketahui titik-titik A min 6,3 dan B 9,5. A nyatakan vektor AB dengan vektor kolom. Yang kedua, yang B nyatakan vektor BA dengan vektor satuan atau basis. Nah, yang kedua, soal yang kedua, tentukan panjang vektor berikut. Nah, ini ada A, B, dan C. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, jangan lupa ikuti video kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.